Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan siap membantu Iran untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah. Hal ini disampaikan Putin saat berbicara melalui telepon dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian usai gagalnya tercapai perdamaian antara Iran dengan Amerika Serikat dalam perundingan di Pakistan. Presiden Rusia Vladimir Putin siap mendukung upaya pengakhiran konflik geopolitik di Timur Tengah, khususnya dalam konflik Amerika Serikat dan Iran. Dukungan tersebut mengemuka usai gagalnya upaya perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran dalam perundingan di Pakistan. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan siap membantu Iran untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah. Hal ini disampaikan Putin saat berbicara melalui telepon dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian usai gagalnya tercapai perdamaian antara Iran dengan Amerika Serikat dalam perundingan di Pakistan. Melalui sambungan telepon, Putin menekankan kesiapannya untuk memfasilitasi penyelesaian politik dan diplomatik atas agresi Amerika Serikat ke Iran agar tercapai perdamaian yang adil di Timur Tengah. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan ucapan terima kasih kepada Rusia atas bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada Iran. Pezeshkian juga memuji prinsip Rusia di platform internasional untuk tujuan meredakan konflik. Sejumlah isu besar menjadi penghalang utama dalam negosiasi pengakhiran perang Amerika Serikat dan Iran. Mulai dari program nuklir Iran hingga kontrol atas Selat Hormuz. Amerika Serikat menuntut Iran tidak hanya menghentikan ambisi senjata nuklir, tetapi juga tidak mengakses teknologi yang memungkinkan pengembangan senjata tersebut. Sementara itu, Iran menilai pembicaraan tidak realistis jika diharapkan menghasilkan kesepakatan dalam satu pertemuan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Indonesia dan Prancis telah lama menjalin kemitraan strategis di bidang perekonomian. Hubungan bilateral kedua negara mencakup ekonomi, perdagangan, investasi, hingga kerjasama keuangan, dan total investasi di tahun 2025 mencapai 179 triliun rupiah. Hubungan bilateral dan kemitraan strategis Indonesia dan Prancis telah berjalan 75 tahun. Dalam forum bisnis, kerjasama kedua negara terikat dalam Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman. Tercatat kerjasama perdagangan bilateral Indonesia-Prancis, nilai total perdagangan sepanjang tahun 2024 sebesar 2,4 miliar dolar Amerika Serikat. Bahkan di tahun 2025 lalu, Indonesia dan Prancis berhasil menandatangani 27 nota kesepahaman dalam forum bisnis dengan total investasi sebesar 11 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 179 triliun rupiah. Kerjasama bisnis ini melibatkan 368 pengusaha kedua negara. Kerjasama tersebut mencakup kerjasama government to government atau G2G, business to business atau B2B, dan antar masyarakat people to people. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo dan Presiden Emmanuel Macron tahun ini akan memperkuat kerjasama Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA. Di mana Prancis sebagai ekonomi terbesar kedua di Uni Eropa setelah Jerman memiliki pengaruh yang signifikan dalam kesepakatan IEU-CEPA yang akan membuka akses pasar yang lebih luas, memperkuat arus perdagangan dan investasi, serta mendorong peningkatan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan negara-negara anggota Uni Eropa, khususnya Prancis sebagai salah satu mitra utama. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, PT Bursa Efek Indonesia kembali menyelenggarakan penganugerahan SPPA Award 2025. Ya, ajang penganugerahan ini diberikan sebagai bagian apresiasi dan komitmen Bursa Efek Indonesia terhadap dukungan serta partisipasi pengguna jasa dalam menggunakan sistem penyelenggara pasar alternatif atau SPPA sebagai platform utama transaksi utang dan pasar uang di Indonesia. PT Bursa Efek Indonesia kembali menyelenggarakan penganugerahan SPPA Award 2025 di Main Hall Bursa Efek Indonesia. Ajang penganugerahan ini dikhususkan bagi institusi pengguna jasa yang aktif dengan kinerja terbaik pada sistem penyelenggara pasar alternatif atau SPPA. Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan Bursa Efek Indonesia, Christian Manulang dalam sambutannya mengatakan, SPPA Award 2025 ini dilakukan sebagai bagian apresiasi dan komitmen Bursa Efek Indonesia terhadap dukungan serta partisipasi pengguna jasa
dalam menggunakan sistem penyelenggara pasar alternatif sebagai platform utama transaksi utang dan pasar uang di Indonesia. Penganugerahan SPP Award ini merupakan bagian dari apresiasi dan komitmen PT Bursa Efek Indonesia terhadap dukungan dan partisipasi ibu bapak pengguna jasa dalam menggunakan SPPA sebagai preferred platform serta dalam mendukung pendalaman perdagangan surat utang dan pasar uang Indonesia yang efisien. SPPA Award ini diikuti oleh seluruh pengguna jasa tanpa terkecuali, baik existing maupun yang baru bergabung dalam masa periode penilaian. Christian menambahkan penilaian SPPA Award 2025 dilakukan berdasarkan total nilai match transaction di sistem penyelenggara pasar alternatif yang diperhitungkan selama tahun 2025. Namun demikian, pada penyelenggara SPPA Award 2025 ini terdapat 2 kategori tambahan penghargaan yang baru yang dibanding tahun sebelumnya, yakni Best First Mover dan penghargaan Most Active Regional Development Bank. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, IDX Channel. Pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan tak akan menghiraukan permohonan imam besar umat Katolik sedunia Paus Leo XIV yang meminta penghentian perang di kawasan Timur Tengah. Ya, Trump justru menuding kepemimpinan Paus Leo di Gereja Katolik sedunia bermuatan politis. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Paus Leo XIV karena mengkritik langkah Amerika Serikat di Iran. Trump mengatakan ia tidak memerlukan seorang paus yang menentang kebijakannya. Trump juga mengkritisi sikap paus terhadap isu-isu internasional serta kebijakan luar negeri termasuk perang Iran. Trump juga menuding bahwa kepemimpinannya di Gereja Katolik bermotivasi politik. No, I don't, because Pope Leo said things that are wrong. He was very much against what I'm doing with regard to Iran, and you cannot have a nuclear Iran. Pope Leo would not be happy with the end result. You have hundreds of millions of people dead, and it's not going to happen. So I can't. I think he's very weak on crime and other things. So. Di sisi lain, Paus Leo XIV menegaskan dirinya tidak takut terhadap kebijakan Trump dan akan terus menyuarakan penghentian perang. Namun Paus kelahiran Chicago, Amerika Serikat ini menyatakan dirinya enggan untuk berdebat dengan Trump dan akan terus mengkhotbahkan Injil. Selain menyerukan penghentian perang, Paus Leo juga menyayangkan aksi unjuk kekuatan Amerika Serikat yang menyebabkan pecahnya perang di kawasan Timur Tengah. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, Presiden Donald Trump menegaskan kembali ancaman Amerika Serikat terhadap negara yang membantu persenjataan Iran dengan pengenaan tarif masuk barang hingga 50% ke Amerika Serikat. Amerika Serikat juga menuding China membantu militer Iran dalam persenjataan melawan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan kembali ancaman tarif masuk hingga 50% terhadap negara yang membantu militer Iran juga berlaku bagi China. Ancaman tersebut mengemuka di tengah terhentinya perundingan damai antara Amerika Serikat dengan Iran. Trump sebelumnya menyatakan bahwa negara manapun yang memasok peralatan militer ke Iran akan dikenai tarif hingga 50% untuk seluruh ekspor barang ke Amerika Serikat tanpa pengecualian. Terkait tidak tercapainya perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran, Trump menyebut kebuntuan terjadi karena Iran tidak bersedia menghentikan program nuklirnya meski ada kemajuan terbatas di isu lainnya. Trump memperingatkan China akan menghadapi konsekuensi serius jika tetap memberi dukungan militer terhadap Iran. Meski demikian, tidak merinci langkah yang akan diambil Washington terhadap Beijing. Di sisi lain, China membantah laporan mereka telah memasok senjata ke Iran atau berniat untuk melakukannya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun menyatakan, China selalu mengadopsi sikap hati-hati dan bertanggung jawab terhadap ekspor peralatan militer dan telah menerapkan kontrol ketat sesuai dengan hukum dan peraturan terkait kontrol ekspor dan kewajiban internasional. Berbagai sumber IDX Channel.